Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Yang menghormati Ustaz Haji Sutaji SNM selaku narasumber kita pagi hari ini, Ustaz Haji Muhammad Aslami SFD ME selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat Bapak Besar Kajian Ahad Pagi Rahimahullah. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat taufik hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi di tahun baru 2023 kita semuanya masih diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena kita diberikan kemudahan oleh Allah. Langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Muhammad Dahlan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga langkah kaki kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai investasi terbaik kita ketika kita masih berada di dunia, dan insya Allah sampai besok menuju kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa masih bertamasak atau masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki pada konsep kehidupan berakidah, juga kemarin sudah kita bahas. Kemudian bagaimana seharusnya warga Muhammadiyah menjunjung tinggi, mengedepankan akhlakul karimah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk pada poin 2.3, bahwasanya tiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia sehingga disukai, diteladani, juga menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. Tentunya konsep ini amat sangat luar biasa sekali ketika kita betul-betul mengaplikasikan dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepenuhnya kami persilakan pada Ustaz Haji Sutaji SNM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari sekali lagi kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, yaitu hari pertama tahun
masih bisa dipertemukan di Masjid Muhammad Dahlan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunannya, bimbingannya, juga contoh-contoh yang baik kepada umatnya, sehingga yang mengikuti Rasulullah pasti akan dijamin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini materi kehidupan Islami warga Muhammadiyah akan kita lanjutkan. Yang dulu sudah sampai kehidupan pribadi dalam akidah, sudah dalam akhlak, sudah sampai 2.2. Jadi ini masih 2 yang dalam akhlak, 2.3 dan 2.4. Bapak sekalian, mudah-mudahan kita dengan mengetahui apa yang telah diberikan tuntunan dari PP Muhammadiyah Majelis Tabligh dan Tarjih ini, nanti kita akan menjadi warga Muhammadiyah yang berkepribadian yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan pribadi dalam berakhlak ya, yang 2.3, bahwa setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah. Maka tidak ada, ya jangan sampai ada warga Muhammadiyah yang tidak berakhlakul karimah sehingga disukai atau diteladani. Kalau kita ingin menjadi teladan, maka mari Bapak Ibu sekalian kita mencontoh atau meneladani Rasulullah. Karena di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, jadi ada teladan yang baik. Mari kita contoh kehidupan Rasulullah di dalam berakhlak ya. Sehingga di dalam Al-Quran sendiri Rasulullah diberi oleh Allah yaitu seorang yang memenuhi akhlaknya memang berbudi agung, yaitu di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini Allah ya memberikan kepada Rasulullah ya, sehingga mari karena Rasulullah mempunyai akhlak yang agung, mari kita tiru kepribadian Rasulullah di dalam berakhlak. Dan kalau warga Muhammadiyah sudah berakhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah, sehingga akan disukai atau diteladani oleh orang-orang di sekitar kita, dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, akhlak madmumah yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai warga Muhammadiyah bisa menunjukkan akhlakul karimah, pasti ya orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita akan menyukai kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berakhlakul madmumah, akhlak yang tercela, maka kita akan dibenci atau dijauhi oleh sesama manusia. Maka mari kita harus berusaha menjadikan warga Muhammadiyah ini ya untuk berakhlakul karimah. Kalau kita sudah bisa berakhlakul karimah, maka baik dengan tetangga, masyarakat, dan apa saja kita akan menjadi disukai atau diteladani oleh sesama kita. Inilah, maka di dalam berakhlak ini memang pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan contoh kepada kita bahwa warga Muhammadiyah tidak boleh ya untuk berakhlak yang tercela. 24 yaitu dalam berakhlak sekalian. Setelah kita berakhlakul karimah, maka setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja
dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi. Ini jadi yang sekarang merebak di negeri kita ini korupsi dan kolusi, maka warga Muhammadiyah harus betul-betul menjauhkan dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktek-praktek buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para pemangku pemerintahan di Indonesia, pemangku negara, ya, pemangku kekuasaan, ini kita prihatin karena banyak, ya, para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, melakukan kolusi sehingga Indonesia tidak bisa maju, Indonesia tidak bisa sejahtera, ya. Maka sebagai warga Muhammadiyah dimanapun kita berada, baik tugas dalam pemerintahan, tugas dalam organisasi, tugas dalam mana saja, kita harus betul-betul menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi, karena itu yang akan bisa menghancurkan tatanan daripada masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu semua bagaimana uang negara banyak yang dikorupsi, ya, triliunan rupiah, ya, tapi belum bisa diketemukan. Bagaimana, ya, uang negara yang dikemplang oleh orang-orang yang memang ingin memperkaya diri sendiri, tapi warga Muhammadiyah tidak boleh melakukan semacam itu. Warga Muhammadiyah harus menjadikan contoh di mata kaum beraba, ya, dimanapun kita berada di dalam hal untuk menjauhkan diri dari perbuatan korupsi. Karena korupsi sekarang bagi sekalian, ya, sudah merebak di mana-mana. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah harus menjadikan teladan, ya, sehingga tadi ketika berakhlakul karimah, terutama di dalam ikut, ya, memberantas korupsi, minimal kita tidak melakukan korupsi atau menjauhkan dari perbuatan korupsi, sehingga kita akan bisa menjadikan contoh bagi orang-orang dimanapun kita berada. Inilah Bapak sekalian, di dalam berakhlak ada 4, ya, yang kita kehidupan pribadi. Setelah dalam berakhlak Bapak sekalian, maka bagaimana kehidupan pribadi warga Muhammadiyah dalam ibadah. Dalam ibadah Bapak sekalian, ya, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin. Jadi Bapak sekalian, kita ini disuruh supaya la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang muttaqin. Nah, jadi kita ini agar membersihkan jiwa atau hati kita ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun, ya, dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk. Jadi di dalam ini kutubnya, di dalam surat As-Sams, ya, surat yang ke-31 ayat 5 sampai 8, Bapak sekalian, bahwa kita ini diberi oleh Allah 2 jalan, tapi 3, ya. Jadi di sini disebutkan Bapak sekalian bahwa Allah berfirman dalam surat As-Sams ayat 5 sampai 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghambarannya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Jadi Bapak sekalian, Allah mengilhamkan kepada jiwa kita ini ada 2 jalan, yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Nah, di sini Bapak sekalian,
kita dituntut supaya terbentuknya pribadi yang muttaqin. Maka kita dengan jalan supaya tekun ya, beribadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang tadi kefasikan ya. Maka dari itu sehingga akan terpancar kepribadian yang solih. Jadi terpancar kepribadian yang solih di sini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 114, juga surat Al-Asr ayat 3 ayat 114 surat Al-Imran sekalian, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Jadi bapak sekalian, kita diharapkan supaya iman kepada Allah dan hari akhir, juga kita bisa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada mengerjakan ya fil khairat, itu berbagai kebajikan, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu berkepribadian yang solih sekalian, karena kita selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Adapun di surat Al-Asr ya, ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi orang-orang kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap di dalam kesabaran. Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita ingin menjadi orang yang soleh sekalian, kan? Di sini Bapak Ibu kita harus betul-betul selalu beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita kalau beriman dan ditambah dengan berbuat kebajikan yaitu beramal soleh, maka kita akan bisa menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Jadi di dalam beribadah kita harus betul-betul bisa menjauhkan diri dari nafsu kefasikan tadi. Kita harus betul-betul bisa menjadi pribadi yang muttaqin dan kita pribadi yang soleh. Nah, ini. Jadi kalau warga Muhammadiyah bisa menjadikan ya pribadi yang soleh, jadi illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, maka kita akan selalu memancarkan ya, suatu kedamaian, kemanfaatan baik bagi diri sendiri maupun bagi sesamanya. Dalam beribadah yang kedua Bapak sekalian, bahwa setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhah ya, ibadah wajib Bapak sekalian ini dengan sebaik-baiknya. Jadi mari Bapak sekalian, kita di tahun 2023 ini ya, kita tingkatkan ya pelaksanaan ibadah mahdhah kita, terutama sholat ya. Mari sholat yang masih ya kualitas kita belum maksimal kita tingkatkan ya. Ibadah mahdhah terutama yang laki-laki usahakan bisa selalu berjamaah. Nah, ini adalah peningkatan ya supaya beribadah sebaik-baiknya ya, untuk ibadah mahdhah, puasa ya, haji, umroh dan sebagainya ya, zakat. Jadi mari kita tingkatkan agar ibadah mahdhah ini, ibadah wajib, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah melaksanakan ibadah mahdhah sebaik-baiknya, misalkan sholat, contohnya ya Allah berfirman qad aflahal muflihun ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi beruntunglah orang yang beriman ya, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Nah ini mari sholat kita usahakan sholat yang khusyuk. Nah ini supaya apa? Kita bisa meningkatkan kualitas daripada ibadah sholat kita, yaitu ibadah mahdhah. Pada ibadah sholat inilah Bapak sekalian
yang akan bisa mengantarkan kita ya, mengukur kita kepada ibadah-ibadah lainnya. Jadi kalau ibadah sholat kita baik, ibadah sholat kita khusyuk, ibadah sholat kita memang diterima oleh Allah, insya Allah ibadah-ibadah yang lain juga akan dinilai oleh Allah baik. Tapi kalau ibadah sholat kita jelek, baik fasadat, maka juga ibadah-ibadah yang lain akan dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari terutama ibadah sholat sekalian, ibadah mahdoh kita tingkatkan ya supaya sholat kita bisa khusyuk, sholat kita bisa sesuai dengan yang ditentukan oleh Rasulullah, sehingga kita akan bisa memperbaiki ibadah-ibadah mahdoh yang lain. Ukurannya adalah ibadah sholat kita bagaimana. Kalau ibadah mahdoh sudah baik Bapak sekalian, maka kita masih menambah lagi dengan menghidup suburkan amal nawafil, yaitu ibadah sunnah. Ibadah sunnah Bapak sekalian tentu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang justru tidak dituntunkan oleh Rasulullah dikerjakan, tapi yang dituntunkan oleh Rasulullah bahkan ditinggalkan. Maka mari Bapak sekalian, Rasulullah telah menuntunkan ibadah sunnah ini banyak sekali. Apakah kita harus kerjakan semua? Kita pilih yang kita memang mampu mengerjakan ya. Contoh Bapak sekalian, sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak sekali. Ada sholat sunnah rawatib ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini banyak ya. Apakah kita kalau mampu 10 rakaat kita lakukan lebih baik? Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, saya belum mampu yang ini, pilih ya, pilih mana dari ya 5 tempat tadi yang Bapak Ibu insya Allah bisa istiqomah. Yang penting istiqomah Bapak sekalian ya. Misalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, lakukan terus itu. Dan nanti kalau sudah bisa terus tingkatkan, tambah mungkin 2 rakaat setelah maghrib, tambah nanti lah. Jadi Bapak sekalian jangan ini 1 hari, 3 hari, jangan sampai Bapak sekalian ya. Yang penting rutinitas Bapak Ibu sekalian ya. Karena Rasulullah ketika ditanya ya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, adwa wa in qalla ya. Amal yang dilakukan secara berkesinambungan terus menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit misalkan Bapak Ibu hanya mampu melakukan ibadah sunnah rawatib hanya 2 rakaat sebelum subuh, tapi itu dilakukan terus menerus, insya Allah Bapak sekalian itu lebih baik daripada dengan 1 hari melakukan 5 waktu tapi sebulan enggak. Nah ini lebih baik 1 hari lah. Nanti ditingkatkan nanti sampai bisa ibadah. Karena Rasulullah memberikan contoh ya, sholat sunnah banyak. Ada tahajud ya, sholat malam, ada sholat duha, sholat macam-macam. Mari kita pilih yang kita mampu untuk mengejarkan secara istiqomah. Nah, karena istiqomah inilah yang akan menjamin Bapak sekalian ya, amal kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga begitu, puasa sunnah bisa juga banyak. Ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ya, ada yang seminggu sekali, ada yang sehari. Ini Rasulullah menuntunkan kita disuruh pilih mana kita yang mampu mengerjakan itu. Setahun sekali misalkan sunnah puasa Arafah, puasa Asyura, ya, itu puasa 6 hari setelah Ramadan, puasa Syawal. Itu kan 1 tahun sekali. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian, saya 1 tahun sekali ada dulu, silahkan. Tapi terus. Atau kalau 1 tahun masih terlalu ringan, cari yang setiap bulan, Yaumul Bid. Ya, Yaumul Bid kan setiap bulan tanggal 13, 14, 15, setiap bulan sekali 3 hari. 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Nah, ini bagi kalian. Oh, sebulan sekali terlalu ringan. Saya pilih yang seminggu sekali. Senin, Kamis. Ya, sekalian ya, Senin, Kamis, terus minggu. Senin, Kamis masih terlalu ringan, ambil yaitu puasa Daud. Ya,
ya, 1 hari puasa, 1 hari buka. Ini kalau sudah begitu jangan sampai, karena ada orang yang puasa dalail itu dilarang oleh Rasulullah, puasa terus menerus. Ada orang yang puasa 1 tahun, puasa 2 tahun, 3 tahun, ya dilarang oleh Rasulullah sekalian. Ya. Kita itu sudah maksimal. Yang paling banyak yaitu puasa Daud. Ya, ini puasa sunnah itu. Jadi sehingga kecuali bulan Ramadan. Ini monggo, itu sesuai kemampuan Bapak Ibu di dalam melaksanakan ya, awal nawafil atau ibadah sunnah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi yang tidak ditentukan Rasulullah kita tidak usah. Karena ada kan puasa ngeblong itu, puasa apa? Tidak ada, Rasulullah menentukan. Nah, tadi kita tidak usah. Tadi pilih yang tahunan atau bulanan atau mingguan atau harian, itu ada semua ya. Ya, ibadah-ibadah sunnah sudah contohkan Rasulullah, banyak pilihan. Tinggal kita mau memilih yang mana yang kita mampu, Bapak sekalian. Ya. Serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh. Nah, Bapak sekalian, mari iman kita kuatkan, Bapak sekalian, karena sekarang ini banyak ya, orang-orang yang tidak senang kepada orang yang imannya kuat, akidahnya kuat ya, sehingga tahun 2023 ini Bapak sekalian kita hati-hati dengan istilah moderasi agama. Nah, dari moderasi agama itu ingin mendangkalkan akidah kalau kita tidak hati-hati. Ya, kita ingin, karena akan mengganti ya tentang bagaimana orang ini supaya meninggalkan mengucapkan jihad, meninggalkan ya mengucapkan hal-hal yang di situ jilbab dan sebagainya. Ini supaya tidak atas ini adalah ingin Islam ini dirusak dengan istilah-istilah ini. Kita harus hati-hati ya. Maka Bapak sekalian, kita merupakan jihad, mengatakan kafir, ya sudah, memang kafir, tapi tidak usah menunjukkan orang. Nah, ini jadi kita kafir memang di Al-Qur'annya kuliah ayul kafirun, mau kita ganti apa? Nah, karena kita banyak orang-orang yang kafir supaya diganti dengan non-Islam. Nah, kita tidak, Bapak sekalian, moderasi agama kita harus hati-hati dan jangan sampai kita telan mentah-mentah karena itu ingin mendangkalkan akidah ya orang-orang yang berakidah kuat. Maka kita, iman kita harus kokoh, ilmu kita yang luas. Nah, bagi sebagai warga Muhammadiyah kita harus berwawasan ya, berilmu yang luas. Jangan sampai kita hanya ya apa ya yang kita kuasai, tapi silahkan ilmu apa saja Bapak sekalian ya, sepenting yang baik kita pakai, yang tidak baik kita tinggal. Itu ilmu yang luas. Dan amal soleh yang tulus. Nah, jadi kita beramal soleh harus yang tulus, yang ikhlas, mukhlisin lahud-din. Jadi kita Bapak sekalian, kita harus yang tulus, yang ikhlas. Kita ini dalam beramal soleh sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Inilah di dalam beribadah Bapak sekalian, kita tadi sekali lagi kita kokohkan, kita kuatkan dulu ya ibadah mahdhah kita. Ya, Bapak sekalian, karena ibadah sunnah itu adalah ibadah untuk melengkapi ibadah mahdhah kita. Barangkali ibadah mahdhah kita masih ada yang lowong-lowong, dan itulah ibadah sunnah untuk menutup. Ibaratnya orang yang jalan ke lubang ditempel. Nah, tempelan itulah ibadah sunnah. Maka Bapak sekalian, jangan sampai ada orang yang lebih mengutamakan dia sholat tahajud, wah sudah tidak pernah meninggalkan, tapi tidak pernah sholat jamaah subuh. Wah, ini keliru Pak sekalian. Ya, tidak pernah sholat jamaah subuh, dia mementingkan tahajud, karena dia tahajud, karena mungkin tidur lagi bablasan, tidak pernah jamaah subuh. Nah, inilah yang orang mendahulukan sunnah daripada wajib. Nah, lebih baik subuh ini diperkuat, mungkin tahajudnya ya tidak setiap malam karena belum bisa. Ya coba mahdhahnya Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu ibadah mahdhah mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini kalau sudah betul-betul dijaga, ya sudah pada awal waktu secara berjamaah, insya Allah Bapak sekalian, walaupun sholat sunnah Bapak Ibu sekalian tidak maksimal, akan bisa mengantarkan Bapak Ibu, sholat Bapak Ibu akan ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
ibadah sholat maqdoh inilah yang harus kita utamakan, karena banyak orang yang melalaikan ya jamaah subuh. Padahal jamaah subuh sekalian itu kan hadisnya jelas, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah ya sama dengan dia itu sholat sunnah semalam suntuk loh ya. Ini subuh ya, sholat sunnah semalam suntuk. Barang siapa yang sholat isya berjamaah sama dengan dia itu sholat setengah malam loh kayak. Ya, kalau tahajud hanya berapa rakaat? Nah, ini sama dengan sholat ini jamaah sekalian. Maka bapak sekalian usahakan ya sholat maqdoh ini berjamaah. Ini utamakan dulu. Nanti bapak sekalian baru menambah dengan sholat sunnah lainnya. Jangan mementingkan sholat sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Jadi itu misalnya kalau dalam bahasa Jawa itu buru kucing kerangan delep. Nah, sunnah itu kan kucing tapi delepnya ya maqdohnya ditinggalkan. Maka pernah Umar bin Khattab ya mencari seseorang yang dipercaya untuk mengelola pasar itu. Pada waktu sholat jamaah subuh tidak kelihatan. Biasanya ada tadi. Terus dicari ke rumahnya, tanya pada ibunya, si fulan mana kok tadi tidak ada sholat? Ketiduran karena tadi malam sholatnya banyak semalam. Maka Umar bin Khattab, wah celaka itu ya, dia mementingkan sholat sunnah daripada sholat wajib. Maka dilarang, tidak boleh kalau mementingkan sholat sunnah sehingga meninggalkan sholat wajib yang tidak berjamaah. Bapak sekalian, maka mari kita ambil bapak sekalian bagaimana ya yang lebih baik, lebih berat timbangannya kebaikan daripada yang kita lakukan itu, sehingga kita tidak, walaupun di sini memang maka yang diperlukan dulu melaksanakan ibadah maqdoh dengan sebaik-baiknya. Ini harus kita ukur baru dan menghidup suburkan awal nawafil atau ibadah sunnah. Mari karena kita ini ikut Rasulullah, maka mari kita hidup suburkan ibadah sunnah. Banyak yang ngaku dia sebagai pengikut Rasul, tapi justru ibadah-ibadah sunnah ya tidak dihidup suburkan, malah mereka menghidup suburkan ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Ini sangat terbalik sekalian. Itu bapak sekalian ya, di dalam ibadah. Yang keempat, yang terakhir bapak sekalian dalam kehidupan pribadi adalah dalam muamalah duniawiyah. Nah, ini tadi sudah dihitung bagaimana ya kita itu di dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam ibadah. Yang terakhir sudah semua kan ada ya akidah, akhlak, ibadah. Sekarang bermuamalah duniawiyah itu bagaimana secara pribadi, misalnya ini pribadi ya, belum nanti ada keluarga, ada masyarakat, ada organisasi, ada negara. Jadi ini komplit sekalian. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi harus menyadari ya bahwa dirinya sebagai abdi, yaitu abdi siapa? Abdi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini beribadah berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kamu ya kepada Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Jadi kita disuruh mengabdi hanya kepada Allah ya. Dan di dalam surat Ad-Dariyat ya, surat yang ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya mengabdi kepada Allah. Bapak sekalian, kita harus sadar ya bahwa kita ini adalah abdi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai khalifah di muka bumi ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, bahwa di sana Allah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bahasa Jawa, Allah pada waktu itu memberitahu pada malaikat
qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di dalam bumi ini, di atas bumi ini khalifah, ya, pengganti pada Nabi Muhammad. Kita ini sebagai khalifah, menjadi pemimpin di bumi, ya, dari Bapak Islam. Maka kalau kita diberi amanah sebagai pengganti pemimpin di bumi, maka kelola bumi ini dengan baik. Maka kalau ada manusia yang mengelola bumi tidak baik, itu artinya dia mengkhianati ya amanah yang diberikan Allah sebagai khalifah. Maka baik sekalian, mari kita berusaha menjadi manusia yang selalu menjaga bumi, kelestarian bumi, ya, lingkungan dan sebagainya di bumi. Kenapa? Bumi ini diserahkan pada kita untuk mengatur, untuk mengelola dan sebagainya. Ya, Allah menyerahkan penuh kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengatur. Sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif. Ya, di situ surat Shad, surat yang ke-38 ayatnya 27, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ya secara aktif dan positif, ya. Shad ya ayat 27, Bapak sekalian. Di situ Allah berfirman, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dzannal ladzina kafaru wa wailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Jadi sekalian, Allah ini menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu antara itu tanpa pasti ada hikmahnya. Maka tidak ada satupun ya ciptaan Allah ini yang tidak ada hikmahnya. Pasti di situ ada hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Yang mengatakan bahwa Allah menciptakan tidak ada hikmahnya itu hanya orang-orang kafir, ya. Dia berprasangka, oh menciptakan ini karena baru sekalian kita lihat kadang-kadang ya tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan itu semuanya itu ada hikmahnya, ya. Misalkan pohon ini atau buah ini itu pasti ada hikmahnya, belum kita temukan. Semuanya kan Allah menciptakan itu pasti ada hikmahnya, ya. Maka bapak sekalian banyak ya akhir-akhir ini pengobatan herbal yang diambilkan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Ini karena apa? Di situ ada hikmahnya. Allah pasti ya menciptakan ciptaannya itu ada hikmahnya. Cuma manusia yang belum mengetahui hikmahnya. Serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan. Yaitu di surat Al-Qasas ya ayat 77. Jadi pergumulan kehidupan surat Al-Qasas ayat 77 sekalian ya. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi Bapak sekalian, kita ini tugas utamanya adalah kita disuruh mencari ya kebahagiaan akhirat. Ini pertama. Tapi Bapak sekalian, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kehidupan dunia itu hanya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Jadi Bapak sekalian, tugas utama kita adalah mencari kehidupan yang kebahagiaan negeri akhirat. Tapi karena kita hidup di dunia, jangan sampai melupakan ya kebahagiaanmu di dunia. Karena kita hidup di dunia harus makan, ya harus pakai pakaian dan sebagainya. Tidak boleh kita, karena ada orang yang hanya mementingkan akhirat saja. Dia kerja, pokoknya ibadah, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh wala tansa nasibaka. Tapi bukan tujuan. Jadi dunia itu bukan tujuan, tapi tujuan kita adalah akhirat. Ya. Di dalam surat As-Surah ya, surat yang ke-52 misalnya surat As-Surah ya, ayat surat yang ke-42 ya, ayatnya 20 ya, di sana Allah berfirman,
man kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsi. Tapi man kana harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi Bapak sekalian, barang siapa yang mencari keuntungan atau kebahagiaan akhirat, maka Allah nazid lahu fi harsi. Allah akan menambah ya keuntungan itu ya di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, tadi kita lagi fima ataqal darul akhirah. Jadi yang kita tuju kita adalah akhirat, maka kehidupan dunia kita akan ditambah oleh Allah. Artinya apa? Kita tetap tidak melupakan kehidupan dunia. Kita tetap bekerja, berikhtiar dan sebagainya. Allah akan menambah. Tapi zaman kana yuridu hasad dunya, kalau ada orang yang hanya mengejar keuntungan dunia, nu'tihi minha, Allah akan memberikan minha hanya sebagian dari keuntungan dunia. Tapi kalau kita yang kejar akhirat, Allah akan menambah keuntungan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan mereka di akhirat tidak akan mendapat bagian, yaitu kehidupan yang hakiki, yaitu surga. Maka sekalian, kita mindset kita rubah. Tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Nah, kalau tujuan kita akhirat, dunia pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazid lahu fi kasih. Tadi janji Allah. Tapi kalau kita yang kita kejarannya keuntungan dunia, Allah memberi. Ya, tidak akan memberi, tapi itu hanya minta, hanya sebagian dari keuntungan dunia. Tidak semua. Tapi kalau kita kejar akhirat, kita akan selalu ditambah oleh Allah, yaitu kebahagiaan dunia. Maka dari sekalian, kita harus tidak boleh menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan, karena kita ini hidup di dunia, tidak boleh mengasingkan diri ya, karena apa-apa pasti kita harus berinteraksi dengan sesama manusia. Qablu minan nas dengan landasan iman, Islam dan ihsan dalam arti berakhlak karimah. Itu Bapak sekalian, ini hadis Bukhari Muslim ya. Di sini disebutkan bahwa hadisnya panjang Bapak sekalian ini. Nah, artinya saja saya bacakan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari di tengah-tengah kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih dan berambut hitam legam. Tidak terlihat padanya bekas saling perjalanan ya, yang jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Selanjutnya orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau serta bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku apakah Islam itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Islam ialah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, engkau menegakkan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika mampu melaksanakan perjalanan kepadanya." Ini tentang Islam. Orang tersebut berkata lagi, "Engkau benar." Umar berkata, ya, kami pun terheran-heran karena ia bertanya kepada beliau, menunjukkan ketidaktahuan dan membenarkan beliau, menunjukkan dirinya telah mengetahui. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku apakah iman itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Engkau percaya pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan hari akhir, serta engkau percaya kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk." Orang tersebut berkata, "Engkau benar." Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku apakah ihsan itu?" Rasulullah bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian jikalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Kemudian orang tersebut bertanya, "Beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat?" Nah, ini Rasulullah ketika ditanya hari kiamat, Rasulullah bersabda, orang yang ditanya tentang masalah itu tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Nah, jadi yang bertanya juga tidak tahu, yang ditanya apalagi. Kemudian orang tersebut bertanya, "Beritahukanlah kepadaku apakah tanda-tandanya?" Rasulullah SAW bersabda,
Kalau tanda-tandanya Rasulullah memberikan jawaban kalau kapan hari kiamat tidak tahu. Yaitu ketika hamba perempuan telah melahirkan tuannya dan engkau menyaksikan orang-orang yang tak beralas kaki, bertubuh telanjang, miskin dan menggembalakan kambing, berlomba-lomba membangun gedung. Jadi orang yang miskin tapi berlomba-lomba membangun gedung buat rumahnya bagus. Umar berkata, setelah itu orang tersebut pergi dan aku pun diam selama beberapa saat. Kemudian Rasulullah bertanya pada wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapakah orang yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril, itu malaikat sekalian yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ini bahasa kalian tadi yang tanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman dan ihsan itu adalah malaikat Jibril. Dan arti berakhlak adanya. Jadi bapak sekalian itu dalam kehidupan bermuamalah yang pertama. Yang kedua bapak sekalian, setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani dan irfani, yang mencerminkan cara berpikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minan nas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Apa bapak sekalian burhani, bayani dan irfani itu bapak sekalian ya. Burhani itu adalah metode berpikir yang berdasarkan nalar, itu burhani ya, atau berdasarkan logika sehingga bisa menerapkan ya ilmu-ilmu. Ada ilmu kimia, ilmu biologi, macam-macam itulah. Itu metode berpikir burhani bahasa. Adapun metode berpikir bayani adalah metode berpikir yang berlandaskan Al-Qur'an. Sehingga lahirlah di situ ilmu-ilmu fikih, itu bayani bahasa. Adapun irfani adalah metode berpikir berdasarkan atas pendekatan atau pengalaman langsung. Artinya langsung seperti itu, maka lahirlah apa yang dinamakan ilmu tasawuf. Ini tadi masing-masing pemikiran melahirkan macam-macam. Kalau bayani melahirkan fikih, burhani melahirkan ilmu-ilmu ya apa tadi, ada biologi, kimia dan sebagian. Irfani itu melahirkan ilmu tasawuf. Inilah ketiganya ini warga Muhammadiyah supaya bisa memadukan baik itu burhani, bayani dan irfani, sehingga kita menjalankan pemikiran yang komprehensif Bapak sekalian. Yang terakhir Bapak sekalian untuk kehidupan amalah Muhammadiyah adalah setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islam seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal optimal untuk mencapai tujuan. Hal tersebut Bapak sekalian ada di surat Al-Imran ayat 142 ya. Bahwa hasilum anfaqul janaka walam ayakamillahu ladina jahadu minkum walaman nasrobi. Jadi kita ini suruh supaya bekerja keras, supaya berjuang. Hasibtum, apakah kamu mengira anfaqul janaka bahwa kamu akan masuk surga? Padahal dalam ayakamillahu ladina jahadu minkum. Padahal kami Allah belum melihat di antara kamu siapa yang berjihad, yang berjuang di antara kamu. Wayang nama sabirin, dan siapa di antara kamu yang berjuang itu dengan sabar. Sekalian, inilah kesimpulan bahwa kita ini harus tetap, kalau kita ingin masuk surga harus berjihad, berjuang di jalan Allah. Tidak boleh diam-diam ya. Semua kita harus berjuang. Jihad kita tidak harus berperang, ya tidak, karena kita tidak ada jalannya. Tujuan kita bisa lewat pikiran, lewat macam-macam kan, lewat amal soleh dan sebagainya, berjuang. Karena kita harus selalu menegakkan ya lillahi kalimatillah ya. Di dalam hal ini juga di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 8, fa inna ma'al usri yusra, di dalam surat 8 idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kita sudah mengerjakan sesuatu, setelah selesai maka
kita ya berpindah ya melanjutkan pekerjaan yang lain dan kita hanya kepada Tuhan kita berharap sekali. Jadi kita tidak boleh setelah selesai pekerjaan ini terus sudah saya tidak boleh. Kita harus selalu bekerja keras ya untuk memaksimalkan supaya tujuan kita nanti bisa tercapai. Tujuan Muhammadiyah ini masih belum tercapai ya. Tujuan Muhammadiyah ini adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ya, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Ini belum, entah ini sampai di mana belum, kita belum tahu karena menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu berat. Islam supaya tegak itu bagaimana ya, Islam supaya selalu mulia kan, bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu adalah mulia, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi ya daripada Islam. Tapi bagaimana kita menjunjung tinggi Islam ini, memuliakan Islam ini bagaimana? Nah inilah yang belum tercapai. Maka tujuan Muhammadiyah itu harus melihat sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini masih jauh ya, apalagi di Indonesia ya, yang keberagaman agama ya, agama ada 6 agama, ini lebih sulit lagi. Islam saja beberapa ya, istilahnya firqah dalam Islam, organisasi Islam banyak yang itu tidak sama. Ini tujuan Muhammadiyah sangat mulia Bapak, tapi masih jauh ya. Tujuan kita belum kita sampai di pertengahan atau di mana kita belum tahu. Tapi tujuannya sangat mulia. Itu ingin menegakkan Islam, ingin menjunjung tinggi Islam. Nah, ini Bapak. Kalau tegaknya agama Islam itu kan ada 3 pilar Bapak. Islam itu tegak. Kalau 3 pilar ini di surat Al-Bayyinah ya, ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-ddin. Yang pertama itu hanya menyembah kepada Allah ya hunafa. Terus yang kedua wa yuqimus shalah, menegakkan mendirikan salat, wa yutuz zakah, yaitu menunaikan zakat ya, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah din yang tegak, din yang berdiri ya, itulah akan tegak. Maka din Islam akan tegak kalau 3, akidahnya kuat, sholatnya betul-betul didirikan tadi dengan betul, dan zakat ditunaikan. Alhamdulillah yang ada, alhamdulillah itulah akan tegak. Dan sekarang sholat saja belum ya, banyak umat Islam yang belum mendirikan sholat ya, sholat tidak, sholat aja belum khusyuk dari sholat, apalagi yang tadi menyembah kepada Allah, masih saja mereka menyembah selain Allah ya, masih mana belum yang zakat. Nah ini zakat ada lazismu, ada lazisnu, ada basnas, tapi masih belum ya, zakat itu masih belum bisa maksimal. Maka Islam belum bisa tegak. Maka zakat ini selalu ya, dihambat-hambat oleh orang-orang yang tidak senang. Karena kalau zakat juga sekalian umat Islam sadar zakat, maka semua ya yang berorientasi untuk menolong manusia, tapi hanya zakat yang akan bisa, dan karena itu konsep Allah, maka selalu dihambat-hambat oleh orang-orang yang tidak senang ya, zakat. Maka baru sekalian, mari tujuan Muhammadiyah ini ya, yang sangat mulia, mari kita tegakkan sehingga akan mencapai pada Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah ya kajian pada pagi hari ini, kehidupan pribadi warga Muhammadiyah sampai kepada kehidupan dalam muamalah dunia. Insya Allah besok bulan depan kita lanjutkan kehidupan dalam keluarga. Masih ya, karena masih banyak dan ada beberapa kehidupan yang ini kehidupan dalam pribadi, baik dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam beribadah, dan dalam bermuamalah duniawiyah dapat disampaikan, tapi implementasinya sekalian dapat kita kembangkan sesuai situasi dan kondisi lingkungan kita. Kemudian ada beberapa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ustaz Haji Sukaji SNM yang telah memberikan pencerahan
juga spirit bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah betul-betul bisa memahami PHIWF bukan hanya sekedar ritual bacaan semata, tetapi